Alfian menghunus tatapan tajam ke arah wanita yang baru saja memasuki ruangan. Binana tampak menggunakan rompi berwarna orange. Mana yang satunya? Suara Alfian terdengar dingin dan kaku, membuat Big Nana semakin gemetar. Maaf, Den Alfian. Anak saya sedang tidak enak badan. Jadi belum bisa menemui Anda. Alfian mendesahkan napas panjang. Tatapan tak bersahabat masih ia hujamkan pada Big Nana. Aku tidak peduli. Panggil dia ke sini. Tapi, Tuan. Tidak ada tapi-tapian. Lagi pula siapa yang tahu dia memang sakit atau hanya pura-pura. Salah satu petugas kepolisian segera keluar dari ruangan demi memastikan kondisi Riana. Sementara Big Nana memberanikan diri menatap sang bekas majikan. Dan, tolong ampuni Riana. Biarkan dia keluar dari sini. Dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Sayalah yang sudah merencanakan semuanya. Riana hanya korban dari perbuatan saya. Korban. Alfian menaikkan sebelah alisnya. Iya, benar. Anak saya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Saya yang sudah berbuat jahat kepada Aileen dan saya yang mendorongnya dari tangga sampai mengalami pendarahan. Jika Big Nana berpikir Alfian akan iba mendengar pengakuannya, maka salah besar. Karena Alfian masih menunjukkan sikap yang sama. Aku tidak peduli. Pokoknya kalian berdua harus dihukum. Tak lama berselang, petugas kepolisian datang dengan membawa Riana bersamanya. Lagi-lagi Alfian menghujamkan tatapan tajam. Aku mengaku salah, Al. Tapi tolong jangan sekejam ini. Aku akan membayar semua kesalahanku dengan cara apapun asal kamu mau membebaskan aku dan ibuku dari sini, lirih Riana tanpa berani menatap lelaki itu. Sudut bibir Alfian terangkat tipis membentuk senyum. Riana dan ibunya tidak tahu saja kejutan apa yang sedang disiapkan Alfian. Oke. Kali ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Laporanku akan kucabut, jadi kalian bisa bebas. Senyum mengembang sempurna di bibir Riana dan Big Nana. Bebas adalah sesuatu yang paling mereka harapkan. Sejak menjadi penghuni penjara, Riana mudah marah dan frustrasi. Ia bahkan selalu menangis di malam hari. Benarkah, Tuan? Tanya Big Nana penuh harap. Benar. Big Nana akan kembali bekerja di rumahku, sementara Riana juga akan kembali bekerja di perusahaan. Keduanya tampak girang. Terima kasih, Al. Terima kasih atas kebaikan kamu. Tunggu. Jangan senang dulu. Ucap Alfian. Perlahan senyum di bibir dua wanita itu meredup. Kemudian saling melempar tatapan penuh tanya satu sama lain. Aku memang akan mencabut laporanku dan membebaskan kalian. Big Nana akan bekerja untuk melunasi hutang, sementara Riana akan kembali bekerja di kantorku. Tapi bukan sebagai sekretaris, melainkan sebagai office girl. Bola mata Riana membulat seketika. Menjadi office girl tentu saja posisi yang sangat memalukan baginya. Terlebih sebelumnya dia adalah seorang sekretaris sekaligus tunangan sang bos. Apa? Oke. Kamu serius? Protes Riana. Ini tidak adil untuk aku, Al. Tahu keadilan juga kamu. Sindir Alfian. Sebelum bicara tentang keadilan, seharusnya kamu bercermin dulu. Riana bungkam. Lidahnya mendadak terasa kaku. Big Nana menatap putrinya yang tampak sangat syok. Ia tahu betul seperti apa perjuangan Riana untuk mendapatkan posisi sekretaris di perusahaan Alfian. Bahkan ia pernah merayu salah satu manajer untuk merekomendasikannya sebagai sekretaris. Maafkan saya, Tuan. Tapi tolong pertimbangkan mental Riana. Dia pasti akan sangat terpukul kalau kembali ke kantor dan menjadi office girl, karena sebelumnya dia adalah seorang sekretaris.
Alfian berdeci. Sorot matanya yang tajam mengalirkan nuansa gelap. Dua wanita licik inilah yang telah menciptakan ribuan kenangan buruk dalam catatan kehidupan Aileen. Menorehkan luka yang tak terobati. Mereka harus membayar semua penderitaan Aileen selama ini. Dan rasanya hukuman penjara terlalu ringan. Memikirkan mental Riana. Lalu bagaimana dengan Aileen? Yang mentalnya kalian hancurkan berkeping-keping. Yang hatinya kalian patahkan sejak kecil, dan masa depannya kalian hancurkan hanya demi uang 1 miliar. Sekujur tubuh Riana gemetar mendengar ucapan Alfian. Kalian berdua benar-benar racun dalam kehidupan Aileen. Aku tidak mau jadi OG di kantornya Alfian, Bu. Pekik Riana sesaat setelah kembali ke dalam sel. Wanita itu tampak sangat frustrasi setelah mendengar syarat yang diberikan Alfian agar mau membebaskannya. Bersedia menjadi office girl dan menuruti apapun perintah Alfian tanpa bantahan adalah poin utama yang mau tidak mau harus disetujui oleh Riana. Jika tidak, ia terancam akan menjadi penghuni sel tahanan dalam waktu yang lama. Sabar, Riana. Setidaknya jadi OG itu tidak terlalu buruk. Daripada tinggal di sini, sudah panas, banyak nyamuk, makan tidak enak, dan hidup tidak bebas, bujuk sang ibu seraya mengusap punggung putrinya. Staf lain pasti ngetawain aku nanti, Bu. Mana ada sekretaris yang tiba-tiba jadi OG. Riana meringis membayangkan akan seperti apa di kantor nanti. Dulu, saat menjadi sekretaris bos, ia selalu berbuat sesuka hati terhadap karyawan lain yang menduduki jabatan lebih rendah darinya. Terlebih, setelah menjadi calon tunangan Alfian, Riana semakin congkak dan semena-mena. Bahkan ia pernah memarahi seorang office girl hanya karena terlalu banyak memasukkan gula ke dalam teh. Itu biar jadi urusan nanti. Yang terpenting sekarang kita cepat keluar dari sini. Ibu rasanya tidak tahan kalau harus tinggal di sel selama berbulan-bulan. Tapi gaji OG itu rendah, Bu. Untuk perawatan di salon murah saja tidak akan cukup. Riana menyeka air mata yang membasahi kedua sisi pipinya. Otaknya tiba-tiba membandingkan gaji seorang office girl, yang tentunya sangat jauh di bawah gaji sekretaris. Dulu saja saat masih menjadi sekretaris yang gajinya terbilang besar, Riana masih sering hutang di salon langganannya. Untuk sementara kamu tidak perlu ke salon dulu, ucap sang ibu. Redakan dulu kemarahan Alfian. Pelan-pelan kamu pasti bisa mendapatkan hatinya kembali. Bagaimana caranya, Bu? Aku dandan cantik saja. Alfian tidak melirik. Ya sudah kalau begitu. Kamu cari saja laki-laki kaya lainnya. Pasti kamu kenal beberapa rekan bisnis Alfian, kan? Memang sempat ada beberapa rekan bisnis yang mendekatinya. Tetapi, mana mau Riana dengan lelaki berumur? Terbebas dari kemiskinan dan berbelanja menggunakan kartu tanpa batas memang impian tersebar dalam hidupnya, tetapi tidak dengan merayu pria kaya yang sudah berumur. Satu-satunya yang diinginkan Riana hanya Alfian. Sosok pria mapan dan sempurna di matanya. Apa menurut ibu Alfian akan menikahi Aileen? Tanya Riana. Bu Nana menghela napas panjang. Kamu tenang saja, Riana. Alfian tidak mungkin mau sama perempuan seperti Aileen. Kamu saja yang cantik ditolak, apalagi Aileen yang dekil. Alfian melangkah cepat menuju lift. Sebelum berangkat ke kantor, ia menyempatkan diri mampir sebentar ke apartemen untuk melihat keadaan baby boy. Semalam setelah memastikan kondisi Aileen membaik, ia langsung pulang ke rumah. Tidak enak berlama-lama berada di apartemen bersama Aileen. Terlebih mereka belum memiliki status resmi di mata agama dan hukum. Alfian hanya memerintahkan dua anak buahnya berjaga di depan pintu, sebab khawatir Aileen akan melarikan diri membawa baby boy. Pintu terbuka setelah Alfian menekan password pada panel.
Begitu masuk, ia mendapati Aileen sedang duduk di atas karpet bulu, sedang melahap ayam panggang mentega dengan nikmat. Sepertinya makanan semalam ia hangatkan. Kenapa makannya itu? Aku sudah bilang kamu bisa pesan di restoran kalau mau makan sesuatu, kan? Aileen sedikit terkejut dengan kedatangan Alfian secara tiba-tiba. Namun, sebisa mungkin bersikap normal. Tidak apa-apa, Tuan. Ini masih bisa dimakan, semalam saya masukkan ke kulkas. Kamu jangan makan sembarangan. Bagaimana kalau itu mempengaruhi ASImu? Maaf, Tuan. Saya akan lebih menjaga makanan saya. Sambil makan, sesekali Aileen melirik ke arah Alfian. Pagi ini lelaki itu tampak gagah dengan setelan jas. Belum lagi wajahnya yang rupawan. Pantas saja Riana rela melakukan apapun demi mendapatkannya. Termasuk memasukkan obat perangsang ke minumannya. Alfian lantas melirik baby boy yang sedang lelap di sofa. Aroma segar khas bayi baru mandi yang berasal dari tubuhnya membuat Alfian mendekat dan memindahkan ke pangkuannya. Ia kecup bayi mungil itu berulang-ulang. Wangi sekali. Kemudian ia menggerakkan dagunya yang ditumbuhi rambut halus pada permukaan leher hingga berhasil membangunkannya. Papa satu ini memang cukup jahil. Puas bermain dengan si kecil, Alfian melirik Aileen. Ia terfokus pada piyama miliknya yang tampak sangat kedodoran di tubuh kecil Aileen. Ujung lengan dan kaki sampai digulung beberapa kali. Hari ini akan ada Art dan babysitter yang datang untuk membantumu di sini, ucap Alfian sesaat setelah Aileen selesai makan. Tidak usah, Tuan. Saya bisa mengurus semuanya sendiri. Tidak apa-apa. Supaya kamu juga ada teman di sini. Alfian mengeluarkan dompet dari saku celana. Kemudian menyodorkan sebuah kartu tepat di hadapan Aileen. Ini untukmu. Pergilah berbelanja pakaian baru. Beli apapun yang kamu suka. Nanti akan ada sopir yang datang menjemputmu. Aileen menatap kartu pemberian Alfian. Konon katanya kartu hitam dengan tulisan berwarna emas itu tidak sembarang dimiliki orang, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Dengan ini Aileen bisa membeli apapun tanpa memikirkan biaya yang dikeluarkan. Pinnya tanggal lahir boy, tambah Alfian. Aileen mengangguk tanpa kata. Perlakuan Alfian terhadapnya ini terlalu berlebihan bagi Aileen. Ia khawatir tidak akan bisa membalas kebaikannya. Masih ada satu lagi. Alfian kembali bersuara. Apa itu, Tuan? Alfian terdiam beberapa detik, menarik napas panjang, lalu berkata, kita akan menikah dalam minggu ini. Jadi aku butuh data diri kamu untuk mendaftar ke kantor urusan agama. Sepasang mata Aileen membulat penuh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Menikah? Apa Alfian benar-benar serius? Menikah? Iya. Boy butuh status yang jelas dan orang tua yang lengkap, ucap Alfian. Selain itu cobalah untuk tidak memanggilku Tuan. Aku agak terganggu dengan panggilan itu. Aileen menunduk. Tiba-tiba ada banyak hal. Bab 28, menikah denganku. Klaim. Yang muncul di pikirannya. Tapi bagaimana dengan? Ucapan Aileen terpotong di udara. Tetapi Alfian dapat menebak kemana arah pembicaraan wanita itu. Mama. Tebak Alfian. Jangan pikirkan tentangnya. Tugasmu hanya memikirkan Boy. Mama biar jadi urusanku. Aileen sedang rebahan di sofa dengan mata tertuju pada televisi yang menyala. Tubuhnya masih lemas setelah shock terapi yang dilakukan Alfian kepadanya sebelum berangkat ke kantor. Papa kamu itu pemaksa, nak. Bagaimana hidup kita nanti bersamanya? Bisik Aileen pada bayi kecil yang tertidur di sisinya. Tak lama berselang suara bel berbunyi. Perhatian Aileen pun teralihkan. Siapa yang datang?
Wanita itu segera bangkit dan berjalan keluar untuk membuka pintu. Ia terdiam sebentar menatap seorang wanita yang berdiri di ambang pintu dengan senyum ramah. "Selamat siang, Nona Aileen. Saya Dina, datang atas permintaan Tuan Alfian," ucap wanita itu dengan santun. "Maaf, untuk apa?" "Iya. Tuan meminta saya untuk melayani Anda di sini. Jadi mulai hari ini saya akan tinggal di sini bersama Anda." "Oh ya, Tuan juga menitipkan ini untuk Anda." Wanita itu menyerahkan sebuah paper bag ke tangan Aileen. Spontan bola mata Aileen membeliak. Betapa tidak, paper bag tersebut berisi sebuah ponsel keluaran terbaru yang ditebak Aileen seharga puluhan juta rupiah. "Apa ini benar-benar untukku?" "Benar, Nona. Di dalamnya sudah ada beberapa nomor yang tadi dimasukkan oleh Tuan sendiri. Termasuk nomor sopir pribadi Anda dan nomor saya." "Oh ya, Tuan bilang kalau Anda kurang suka, boleh ditukar dengan yang lain." Aileen hanya mengulas senyum tipis. Tidak tahu diri sekali jika ia sampai meminta benda mahal ini ditukar dengan yang lain. Bahkan seumur hidup pun ia tidak pernah membayangkan akan memiliki ponsel mewah seperti ini. Jangankan yang berlogo Apple habis digigit, ponsel dengan logo tangan berjabat pun belum pernah ia miliki sebelumnya. Miris memang. Tiba-tiba terdengar nada dering ponsel yang membuat Aileen terlonjak hingga hampir menjatuhkan benda pipi itu. Ketika melihat ke arah layar, ia kembali dibuat merinding dengan nama pemanggil yang tertera di sana. "Suami." Aileen merasakan seluruh tubuhnya meremang melihat nama yang ada di layar ponsel. Ingin menjawab, tetapi ragu. Akhirnya ia memilih untuk mengabaikan panggilan itu dan baru bernapas lega setelah ponsel berhenti berdering. "Kenapa tidak dijawab, Nona?" Dina melayangkan tatapan heran, sebab Aileen tak menjawab panggilan itu dan malah membiarkannya. Kira-kira mau apa dia menghubungiku?" Aileen tersenyum penuh keraguan, entah mengapa ditelepon Alfian vibes-nya seperti ditelepon oleh malaikat maut. Membuatnya merinding, cemas dan takut. Padahal lelaki itu bersikap sangat baik terhadapnya meskipun agak galak. "Mungkin ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan Anda," tutur Dina. "Kalau begitu nanti saja aku bicara dengannya. Tapi Tuan mungkin akan marah kalau Anda mengabaikan panggilannya. Setidaknya biar Tuan tahu kalau HP-nya sudah sampai ke tangan Anda." Baru saja Dina selesai berucap, ponsel sudah kembali berdering. Aileen merasa napasnya sudah tertahan di tenggorokan. "Jawab saja, Nona. Siapa tahu memang ada yang perlu dibicarakan Tuan dengan Anda." Bujukan Dina akhirnya berhasil meluluhkan Aileen. Dina mungkin akan mendapat masalah jika Aileen tak menjawab panggilan itu. Meskipun agak gemetar, ia menggerakkan jempolnya pada simbol berwarna hijau. Sambil menarik napas dalam untuk menghilangkan gugup. "Iya, Tuan," sapa Aileen sesaat setelah panggilan terhubung. "Bukannya tadi aku sudah bilang jangan panggil Tuan lagi?" Nada sarkas itu menjadi sambutan pertama bagi Aileen. "Ah, iya. Maaf, saya lupa." Aileen menjawab. "Cepat. Lantas kalau tidak memanggil Tuan, harus memanggil apa? Bukankah sangat tidak sopan jika hanya memanggil dengan nama saja? Kalau begitu Anda ingin saya memanggil apa?" "Terserah, asal jangan Tuan," sembur Alfian setengah galak. "Baik." Aileen berusaha agar suaranya terdengar seceria mungkin. "Oh ya, aku hanya mau memberitahu tentang Dina. Mulai hari ini dia yang akan membantu kamu mengurus Boy. Jadi kamu bisa santai sedikit. Soal keamanan Boy tenang saja, Dina itu bisa dipercaya." "Terima kasih, Tuan." "Kamu memanggilku Tuan lagi." Ada nada penekanan dari setiap kata yang terucap dari mulut lelaki itu. "Saya tidak sengaja. Maafkan saya. Kalau begitu saya akan memanggil Bapak saja."
Bagaimana? Hela napas Alfian terdengar berat. Selama beberapa saat ia terdiam. Sejak kapan? Aku menikahi ibumu sampai kamu mau memanggilku bapak. Pekik Alfian membuat Aileen terlonjak. Jadi saya harus panggil apa? Aileen merasa serba salah. Memanggil Tuan salah, memanggil bapak juga salah. Lalu apa maunya Tuan Alfian ini? Itu tugasmu untuk mencari tahu harus memanggilku apa. Alfian memutus panggilan secara tiba-tiba. Membuat Aileen menjauhkan benda pipi itu dari daun telinga. Kemudian menatap nanar layar ponsel sambil memikirkan panggilan yang cocok untuk Alfian. Memangnya dia suka dipanggil apa? Apa susahnya dia memberitahu? Malah membuat teka-teki seperti ini. Entah apa maunya. Padahal hanya nama panggilan saja, tetapi sudah membuat Aileen pusing 7 keliling. Bahkan menjelang sore ia masih dipusingkan dengan memikirkan nama panggilan yang tepat untuk Tuan Alfian.